Jemaat yang terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Linda Hetaria. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah jemaat kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di sepanjang minggu berjalan, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus, Tuhan yang punya firman, menjelaskan itu bagi kita. Kita berdoa. Di hadapan hadirat Allah yang Maha Kudus, kami bersekutu di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat haus akan kebenaran, sebab dari kebenaran firman-Mu, kami dituntun untuk menjalani hari-hari hidup, yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Sebab itu kami mohon terangilah hati dan pikiran kami ketika membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman Tuhan sungguh mengisi bejana hati ini, menguatkan panggilan kami sebagai seorang Nasrani, untuk hidup menjadi orang berhikmat, yang di dalamnya Tuhan, keberhasilan dan kebahagiaan dapat kami kecap. Dalam nama Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Ayat 19a berkata demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata antonim atau lawan kata dalam keseharian kehidupan kita selalu kita gunakan akibat berhadapan atau bertemu dengan berbagai situasi yang berbeda, sehingga dengan mudah kita bisa membahasakan yang ini salah, yang itu benar. Ada kanan, ada kiri. Ayo maju, jangan mundur. Susah senang, yang penting hidup kita bareng. Atau zaman kuno atau zaman modern,
Aku tetap anak bangsa. Demikianlah saudara-saudara, pada masa pandemi, ada susah, ada senang, tetapi kita tetap harus menjalaninya. Ada PHK di mana-mana. Ada usaha-usaha yang ditutup. Ada kekurangan uang belanja, ada sekolah di rumah, ada yang parno kalau keluar rumah, ada yang positif, OTG, bahkan ada yang menjadi korban COVID. Rasanya pandemi membawa duka gede saat ini bagi kita. Makanya nggak heran kalau Pak Presiden menganjurkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk benar-benar tertib, taat, bermasker. Sebab kita berada dalam situasi atau sikon yang dilematis. Kata Pak Presiden, selamatkan ekonomi, kesehatan terpuruk. Selamatkan kesehatan, ekonominya yang terpuruk. Itulah sebabnya dalam situasi sekarang, keduanya harus tetap dijaga berjalan. Maka taat bermasker itu penting dan jaga jarak jangan diabaikan. Di sisi lain, saudara-saudara kekasih Kristus, masa pandemi meningkatkan kejayaan zaman jari jemari atau zaman digital. Digital itu berasal dari kata digitus yang dalam bahasa Yunani disebut jari jemari. Nah, saudara-saudara, masa kejayaan jari jemari ini memang sangat kita rasakan. Bayangkan saja, badan saudara atau kita semua boleh ada di rumah, bahkan mungkin sambil tiduran. Tapi jari jemari kita menari dan sangat memudahkan kita untuk beraktivitas. Mau sekolah, jari kita tinggal mencari Google Meet. Mau rapat, buka Zoom. Mau ibadah seperti ini ada live streaming. Mau makan pesan GoFood, mengantar barang ada GoSend. Mau ketemuan mudah aja, video call. Bahkan mungkin foto Anda yang sudah dilupakan 4 tahun yang lalu ketika buka FB pasti akan muncul. Rasanya memang era digital ini membawa suka, berbeda jauh dengan masa pandemi yang kita katakan tadi ada rasa duka dan kesusahan. Tetapi di masa ini era digital membawa suka dan mempermudah hidup kita. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita tetap bersyukur. Kita belajar mengucap syukur di tengah-tengah situasi seperti ini. Memang ada banyak keluhan, tetapi biarlah ucapan rasa syukur harus lebih besar daripada mengeluh. Saudara-saudara kekasih Kristus, saat ini kita layak bersyukur untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat manusia demi mempermudah aktivitas hidup ini, bukan untuk mempersulit. Dan kita imani bahwa kemajuan iptek adalah fakta dari akal budi atau kepintaran yang Tuhan taruh kepada kita sebagai manusia sejak penciptaan. Dan kita dikaruniakan akal budi itu berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Itu berarti bahwa sebagai manusia kita semua berakal budi, berilmu, berpengetahuan, dan bermoral. Namun dalam kenyataan hidup ini, kita jumpai dengan sebutan adanya orang pintar dan orang bodoh, atau orang bijak dan orang bodoh. Mungkin saudara pernah dengar, kamu bodoh, aku pintar, dan lain sebagainya. Bahkan dalam kitab Amsal sangat jelas mengungkapkan kontrasnya orang bijak dan orang bodoh. Seperti dalam Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lalu saudara-saudara bertanya, apa sih bedanya orang bijak dan orang bodoh? Apa sih bedanya orang berhikmat dan orang bodoh? Padahal sama-sama berpengetahuan, sama-sama manusia, sama-sama Tuhan kasih otak, sama dikaruniai akal budi, kecuali hewan atau tumbuhan gak punya. Apa sih bedanya orang bodoh dan orang bijak? Saudara-saudara kekasih Kristus,
Perbedaannya bukan terletak pada pengetahuan, melainkan pada penerapan pengetahuan. Saya ulangi, perbedaan orang bodoh dan orang bijak bukan karena pengetahuan, sebab semua dikasih otak yang sama, tetapi karena penerapan pengetahuan yang membuat mereka berbeda. Dan hikmat adalah penerapan pengetahuan itu. Khususnya kita sebagai orang Kristen, pengetahuan tentang Tuhan dan pengetahuan tentang firman Tuhan. Tuhan memberi kita pengetahuan dalam firman-Nya dan hikmat-Nya membuat pilihan untuk menerapkan pengetahuan yang benar, untuk menerapkan pengetahuan yang baik di dalam hidup kita. Contoh sederhana ya, ada dua orang. Dua orang ini memiliki pengetahuan pandai mengemudi kendaraan, misalnya mobil. Tetapi apa yang terjadi? Salah satu tidak berhikmat. Ketika sedang mengendarai mobil, dia mabuk berat. Dan apa yang terjadi di ujung rasa mabuk sambil mengendarai mobil? Kecelakaan. Dan kecelakaan itu membawa maut. Padahal dia tahu bawa mobil, tapi dia mabuk. Atau kita semua juga sama-sama di tengah-tengah pandemi, ada yang bermasker, tapi ada juga yang enggak. Ada yang jaga jarak, ada yang lain anggap remeh di tengah-tengah sikon ini. Makanya tidak heran saudara-saudara, banyak sekali yang mudah terinfeksi sehingga masuk daftar positif makin hari makin banyak. Bahkan zona kita, zona merah bisa jadi zona hitam. Mengapa? Karena kurang berhikmat menanggap sikon COVID. Nah saudara-saudara kekasih Kristus, itu berarti bahwa dalam menjalani hari-hari hidup ini, kita semua yang berakal budi, yang berpengetahuan, yang sudah sekolah, yang jadi mahasiswa atau sedang kuliah, yang sudah lulus jadi sarjana, kita yang disebut orang pandai, kita yang disebut pekerja Allah di rumah Tuhan, kita juga yang disebut orang yang berprofesi, berilmu tinggi dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita menyadari bahwa ilmu, pengetahuan, dan teknologi, bahkan kemajuan daripada iptek ini pun tidak cukup menjadi modal yang membuat kita bisa puas, sukses, atau bahagia. Semua itu tidak cukup. Sebab untuk menuju kepada semua itu, kebahagiaan, kepuasan, kesuksesan, dibutuhkan hikmat. Hikmatlah yang kita butuhkan agar tujuan hidup kita memiliki kualitas hidup yang bermakna. Makanya firman Tuhan dalam ayat 13 bilang, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Dengan kata lain, berbahagialah orang yang bijaksana dan punya pengertian. Dia akan bahagia. Bahkan dalam Holy Bible diterjemahkan kata bahagia adalah berkat. Jadi diberkatilah atau dapat berkatlah orang yang benar-benar bijaksana atau memiliki hikmat. Mengapa dia disebut bahagia? Ayat 14 sampai ayat yang ke-18 menguraikan secara detail, menyebutkan keuntungan dan kebaikan, keberhasilan seseorang yang berhikmat. Artinya bahwa dengan hidup berhikmat atau bijaksana, maka kebijaksanaan itulah yang memberikan kualitas hidup seseorang, menghasilkan atau mengalami kedamaian spiritual dan kehidupan spiritual bagi mereka yang memeluknya mengalami sukacita. Jadi saudara-saudara, karena hikmat itulah yang menuntun kita kepada jalan Tuhan dan ke dalam keputusan yang menyenangkan dan menghormati Tuhan. Sehingga dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, hikmat adalah pohon kehidupan bagi semua yang memeluknya. Saudara-saudara kekasih Kristus,
gambaran dari pohon kehidupan melambangkan berkat dari adanya hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang benar adalah memilih untuk mentaati Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Hikmat atau kebijaksanaan pun memberi kita persekutuan dengan Tuhan dan berkat rohani. Bahkan dalam situasi yang penuh pencobaan dan ketidakpastian, hikmat itu mendatangkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Saudara-saudara kekasih Kristus, hikmat atau kebijaksanaan adalah satu aset yang harus kita miliki. Sebab aset ini memberi kepada kita kepastian akan firman Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Aset inilah yang melindungi jiwa dan tubuh kita. Dan aset ini saudara perlu ketahui tidak datang dengan sendirinya. Atau dapat dengan cuma-cuma ketika kita dikaruniakan akal budi. Tidak. Aset hikmat yang harus kita miliki harus diperjuangkan. Jadi orang berhikmat atau mau memiliki hikmat, mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, mau menjadi orang yang bijaksana, kita perlu berusaha untuk menemukan, untuk mendapatkan hikmat itu. Dan secara harafiah, kata mendapat atau menemukan hikmat itu berarti mencapai atau mencari sesuatu agar bisa diperoleh. Jadi mendapat tidak sekedar Anda diberi sesuatu langsung diterima, bukan. Tetapi mendapat atau menemukan hikmat harus ada proses yang cukup berat. Proses yang panjang. Sebab hikmat tidak bisa dimiliki secara alami dari diri kita sendiri, tapi kita perlu memperolehnya. Perlu mendapatkannya, dan sebagai anak Tuhan kita hanya bisa mendapatkannya dari Tuhan. Kita perlu mendapatkan dari Tuhan dan firman Tuhan. Caranya seperti apa? Dengan iman dan doa. Di sisi lain, secara harafiah kata menemukan dan mendapatkan hikmat memiliki pengertian seperti orang yang pekerja tambang, bekerja, mencari, menggali untuk mendapatkan logam emas. Butuh usaha untuk mengeluarkan logam itu dari dalam tanah. Perlu ada kerja keras, perlu rajin, perlu berusaha untuk mencari dan terus mencari supaya kita bisa berhikmat. Nah, ini yang kadangkala kurang dimengerti oleh orang Kristen, oleh anak-anak Tuhan. Dia mikir bahwa Tuhan udah kasih aku pengetahuan, Tuhan menganugerahkan aku keselamatan, aku pasti selamat. Tapi tidak cukup sampai di situ. Engkau harus punya hikmat dan hikmat itu harus kau kejar. Supaya engkau mendapatkan hikmat dan memiliki hidup yang diberkati. Lalu sudah bertanya, kalau gitu kepada siapa aku sebagai seorang anak Tuhan bisa mencari hikmat itu? Alkitab katakan cuma Allah sumber hikmat dan kebijaksanaan itu. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, kata Amsal 2 ayat 6. Dan Mazmur 111 ayat 10 bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Dan itu benar saudara. Kalau kita takut akan Tuhan, kita selamat. Seperti pengemudi yang takut Tuhan, gak mau mabuk bawa mobil supaya selamat sampai tujuan. Tapi kalau enggak takut sama Tuhan, dikuasai oleh alkohol, mabuk-mabukan, bawa mobil, ujungnya bukan rumah tetapi kuburan. Jadi saudara-saudara, itu yang dimaksudkan. Kita tahu, kita berilmu, tapi kita butuh pengertian yang benar. Kita harus cari kepada Tuhan.
Daripada dialah kita akan dikaruniakan. Jadi saudara-saudara kekasih Kristus, ketika kita mau mencari hikmat Tuhan, sesungguhnya disitulah spiritualitas kita kian berkualitas. Disitulah kehidupan kerohanian kita bersama Tuhan menjadi harmonis. Karena firman-Nya akan menolong kita mampu memanage jalan hidup kita sendiri di tengah-tengah zaman digital ini. Di tengah-tengah zaman kejayaan jari jemari. Apakah saudara sebagai papa mama, sebagai orang tua, ataupun sebagai orang muda, sebagai anak-anak, semua kita akan mampu menggunakan kemajuan iptek dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, karena kita takut akan Tuhan. Karena hikmat Tuhan selalu ada pada kita. Sehingga kita benar-benar menggunakan kemajuan iptek ini, teknologi yang membuat kita memiliki sedikit kemudahan di tengah-tengah jalani hari-hari hidup, itu karena hikmat Tuhan. Dan pada kita membuli itu lewat HP tidak menjadi konsumsi kita. Apalagi berita hoax. Kita enggak salah gunakan kemajuan iptek untuk hal-hal yang menyakitkan atau hal-hal yang jahat bagi sesama. Bahkan kita yang berhikmat pun, terutama anak-anak, adik-adik yang masih SD, SMP, SMA, bahkan yang mungkin yang masih kanak-kanak. Jangan sampai jadi pembantunya HP. Jangan sampai dibudak oleh games atau aplikasi-aplikasi yang membuat kalian gak bisa belajar. Yang membuat kalian begitu terlena sehingga tidak tertib ibadah saat teduh. Jangan diperbudak. Kalau seorang anak yang berhikmat, dia akan bagi waktu. Oh, saatnya aku belajar, saatnya aku berdoa, saatnya aku makan, saatnya aku tidur, saatnya aku main games. Yang seperti itu. Apalagi sekarang ada pengajaran juga live streaming dari kakak-kakak PA. Hari Minggu harus mandi, duduk manis, dengar firman Tuhan. Itu anak yang berhikmat. Dan kita bisa menjadi contoh bagi orang tua. Walaupun sama-sama punya pengetahuan, punya HP, tapi kalau tidak berhikmat, jam sekolah minggu ada live streaming cerita dari PA, cuek main game aja, itu orang bodoh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, butuh hikmat di era digital ini. Oleh karena itu, ada sebuah cerita berbicara tentang hikmat itu penting. Ada sebuah cerita seorang penulis dalam mengungkapkan lukisan seorang seniman ketika dia memasuki sebuah aula Rockefeller Center di New York, tepatnya di Midtown Manhattan. Itu kompleks tentang sejarahnya, historikanya orang Amerika. Dia masuk di situ dan dia melihat 4 mural atau lukisan dinding yang sangat besar yang menggambarkan kemajuan hidup umat manusia. Dan ketika dia masuk, lukisan pertama yang dia lihat gambar manusia primitif yang bekerja dengan tangan dan bertahan hidup di lingkungan asingnya. Dia melangkah dan dia melihat lukisan yang kedua, ada adegan manusia yang telah menjadi pencipta alat dan membawa kenyamanan peradaban yang berlipat ganda dalam hidup mereka. Dia melangkah, dia bertemu lagi dengan lukisan yang ketiga. Di lukisan yang ketiga itu menunjukkan bahwa wow, manusia sekarang sudah menjadi tuan. Bahkan pelayannya bukan manusia lagi tetapi mesin, robot. Sungguh ada kemajuan yang luar biasa. Bahkan di situ digambarkan semua material yang ada di dalam dunia ini juga bisa diarahkan dan dikendalikan oleh manusia. Satu peradaban kemajuan manusia yang semakin dahsyat. Lalu dia melangkah, dia bertemu dengan lukisan yang terakhir. Lukisan yang keempat. Ada lukisan di situ. Lukisan Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit.
ketika Tuhan menyampaikan khotbah di bukit. Dan ke arah dia ada begitu banyak pria dan wanita serta anak-anak yang duduk berkumpul dan bergumul. Di bawah lukisan itu tertulis kata-kata, nasib akhir manusia tidak tergantung pada apakah ia dapat mempelajari pelajaran baru. Nasib manusia tidak tergantung pada apakah dia bisa membuat penemuan baru atau penaklukan baru. Tetapi yang terpenting adalah penerimaannya atas pelajaran dan pengajaran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bagi penulis, inilah cara seniman hendak menyatakan kepada setiap orang yang melihat lukisannya, bahkan kepada saudara dan saya yang mendengar ceritanya, bahwa sesungguhnya hikmat sejati bagi manusia adalah dapat menerima firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, kebenaran firman yang sudah diwahyukan. Itulah sebabnya di bawah tema ibadah minggu saat ini, spiritualitas di era digital, firman Tuhan mau mengingatkan saudara-saudara dan saya bahwa marilah kita tingkatkan spiritualitas iman kita dengan setia mencari hikmat. Cari, miliki. Setelah miliki, peluklah hikmat itu, pohon kehidupan itu di era kejayaan jari jemari ini. Supaya hidup kita makin berkualitas. Hidup berkelimpahan dalam berkat Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga orang bisa melihat Tuhan di dalam kita. Amin. Marilah jemaat kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala hikmat bagi manusia. Saat ini kami mengucap syukur telah mendapatkan firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk belajar mengejar, mencari hikmat itu. Sebab dengan hikmat itulah kami dapat menata menjalani hari-hari hidup ini menurut kehendak Tuhan. Bahkan kami dapat memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, dan berkat karena kami melangkah dengan hikmat yang datang daripadamu. Sempurnakanlah firman Tuhan yang telah kami dengar di dalam hati ini, dan firman itu tidak sekedar berita, tetapi sungguh menjadi santapan rohani yang menguatkan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk melangkah penuh hikmat. Ada banyak begitu rencana-rencana masa depan dalam hidup ini. Maka kami mau taruh itu di dalam nama Yesus, meminta hikmat dan pertolongan Tuhan ada pada kami, sehingga kami tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami mengucap syukur kepada Engkau. Pada saat ini pun kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami yang masih dilanda sikon COVID. Kami berdoa Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Berkatilah kami, baik pemerintah maupun masyarakat. Lindungilah kami dari situasi seperti ini. Kami berdoa Tuhan, karuniakan kepada kami vaksin yang tepat, agar vaksin itu turut membantu pengobatan bagi setiap penderita akibat daripada COVID. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sehat, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Sembuhkanlah mereka oleh karena belas kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi pemerintah kami yang bekerja keras untuk keselamatan hidup berbangsa dan bernegara. Karuniakan mereka hikmat, agar mereka dapat menata ekonomi, bahkan kesehatan hidup berbangsa dengan baik. Pemimpin kami Bapak Presiden dan staf kabinetnya, para pemerintah-pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah terpencil, karuniakanlah kepada mereka ya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam menentukan sikap dan menjaga keamanan daerah. Pada saat ini juga kami berdoa kepada pelayanan gereja-Mu, secara khusus Jemaat GPIB Immanuel Depok. Tuhan Yesus memberkati para pendeta, para presbiter, para pelayan di setiap komisi, para pekerja-pekerja di dalam gereja ini. Bahkan secara khusus para pelayan-pelayan khusus di tengah pandemi yang senantiasa melayani pelayanan ibadah live streaming. Setiap pribadi lepas pribadi dan rumah tangga, Tuhan memberkati dan melindungi mereka, mendengar setiap doa yang mereka naikkan kepadamu. Sehingga pelayanan para pekerja-pekerja di rumah Tuhan ini membawa sukacita dan berkat bagi seluruh kami jemaat-Mu yang masih setia mengikuti ibadah di rumah-rumah. Inilah kami Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing secara pribadi dan rumah tangga. Engkau mengenal kami, banyak pergumulan kami yang kami naikkan kepadamu.
Sebelum kami menuturkan satu demi satu, kami mohon Tuhan, Engkau mau mendengar dan menjawab itu. Berkatilah kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami, kepadamu kami berdoa. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kami mohon Tuhan dengarkan doa kami. Kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, biarlah kami kembalikan sukacita dan syukur ini kepada Tuhan. Dan berkatilah kami mengecap pertambahan usia baru yang Tuhan anugerahkan dengan melangkah dalam takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia pernikahan. Jadikanlah rumah tangga kami, rumah tangga yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Berkati cinta kasih kami sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga yang sudah Tuhan berkati. Berkati anak-anak generasi penerus keturunan kami dan gerejamu. Kami yang sakit di rumah-rumah sakit dan di rumah. Kami sebagai orang lanjut usia. Kami berdoa, ya Tuhan, sembuhkanlah kami. Berilah kepada kami kesetiaan berpengharapan kepada Engkau. Kuatkan dan sehat kami di masa tua. Ketuaan tidak mengalahkan kekuatan-kekuatan baru oleh pengharapan iman dan kasih kepada Tuhan. Kasihanilah kami sebagai orang tua di masa tua ini. Ada sukacita dan pengharapan yang sungguh karena kami bergantung kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami, terpujilah Engkau ya Bapa, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Efesus pasal 5 ayat 20 yang menyatakan, ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada saat ini. Marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari, sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Yakobus pasal 1 ayatnya yang kelima. Cahaya jadi tiap
Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.